Apa kabar kalian? How are you today? Bagaimana nasib kota kalian hari ini? Apakah masih panjang? Paketan unlimited yang pakai tapi-tapian kalian itu, apakah masih berlimpah? How are you feeling dengan review kami kemarin? Feeling good kah? Sebelum masuk ke videonya, kami infokan bahwa akan ada giveaway untuk bulan depan. Jadi, tetap ikuti review kami dan selalu mengisi kolom komentar dengan komentar-komentar positif dan inovatif. Oke, this time kita akan mereview sebuah film yang disutradarai oleh mantan nasabah Bank BRI yang bernama Jordan Vogt-Roberts dengan judul Skull Island yang dirilis pada tahun 2017. Film kolaborasi Tom dan Jackson setelah film Thor dan The Avengers ini sangat menarik untuk kita saksikan, sehingga bagi kalian yang melihatnya akan melupakan dan menghentikan permainan chip kalian itu untuk sementara waktu. Diawali dengan diperlihatkannya dua sosok manusia yang terdampar di suatu pulau, di mana masing-masing dari mereka berusaha saling membunuh. Itu wajar dikarenakan kejadian ini berlatar belakang akibat Perang Dunia Kedua, yang mereka sendiri adalah tentara Amerika dan Jepang. Laki-laki yang membawa golok titipan kakek Sugiono ini, yang telah dipengaruhi oleh cakra jahat ekor 9 cubi, dan laki-laki yang satunya, naskahnya panjang anjing, aduh. Oke, lanjut. Mereka dikagetkan oleh sosok tangan raksasa, dan ternyata itu adalah King Kong. Film pun dimulai. Scene awal kita akan diperlihatkan lelaki tua yang membawa koper yang bertuliskan Monar, dan dia sendiri merupakan anggota dari Monar. Perlu diketahui, Monar merupakan agen rahasia pemerintah yang bertugas untuk menyelidiki proses evolusi dari hewan-hewan purba atau semacamnya. Kemudian lelaki itu terlihat sedang membujuk seorang lelaki yang sepertinya mempunyai jabatan yang tinggi, dan faktanya dia adalah senator dari Amerika. Selanjutnya, dia memperlihatkan sebuah peta. Hasil, bacot-bacotan kakek tua yang bernama Randa ini mendapatkan restu dari sang senator yang berinisiasi untuk pergi ke pulau yang digambarkan dalam peta tadi. Setelah itu, scene berpindah ke negara Vietnam. Terlihat banyak sekali tentara Amerika yang sedang sibuk berkemas-kemas untuk pulang kampung, dikarenakan Amerika memerintahkan menarik semua pasukannya yang ada di sana. Hal itu diakibatkan pihak Amerika dan sekutunya memilih untuk meninggalkan perang yang terjadi di Vietnam. Dan pada adegan ini, kita akan melihat sosok yang begitu hitam dan penuh dengan aura kegelapan. Ya, dia adalah Colonel Fajar. Siapa sih namanya ini? Fokker. Gimana sih nyebutnya? Aduh, sumpah demi Kang Junet, menyebut nama sosok ini sangat susah. Oke, kita sebut saja sebagai Black Mambo. Oke, fix Black Mambo. Makhluk ini akan mewarnai kisah dalam film ini. Black Mambo terlihat senang ketika dia menerima misi terakhir dari Jenderal World untuk menyurvei sebuah pulau misterius. Kemudian kita akan berpindah ke Quang Nam yang terletak di negara Vietnam. Randa dan asistennya terlihat memasuki sebuah bar yang tujuannya untuk menemui seseorang. Randa yang melihat kemampuan bela diri tersebut terlihat begitu takjub. Dan setelahnya, Randa dan pria tadi duduk bersama dan sedang melakukan negosiasi. Dan faktanya, Randa bertujuan untuk menyewa pria tersebut. Di tempat lain, kita akan diperlihatkan sosok perempuan yang cantik yang bernama Mason Weaver, yang merupakan bookingan kakek tetangga saya. Dia berprofesi sebagai fotografer. Nantinya, dia akan berangkat ke suatu dermaga setelah menerima pesan dari seseorang yang tidak diperkenalkan dalam film ini. Terlihat pasukan tentara dan fotografer bookingan tadi sudah berada di dermaga Bangkok, Thailand.
Sebelum menaiki kapal, Mason dicegat oleh Kolonel Black Mambo, yang kemudian terjadilah perdebatan epik. Black Mambo menanyai Mason tentang latar belakang dia, yang sebenarnya sangat dibenci oleh Black Mambo. Setelah Mason berkilah, kata mutiara penuh arti dan penuh makna dari bapak kita, Black Mambo, keluar dari rongga mulutnya dan berkata, "Kamera jauh lebih berbahaya daripada senjata." Jujur, jiwa kemahasiswaan saya berdecak kagum mendengar hal itu. Apa sih goblok? Setelah mereka sampai di pulau tujuan, Randa, Mason, Black Mambo dan kawan-kawan terlihat bersiap-siap untuk terbang memasuki awan tebal yang dipenuhi sambaran petir. Situasi terlihat menegangkan ketika mereka berusaha melewati kilatan petir yang menyambar-nyambar. Dalam situasi tersebut, Black Mambo berusaha memecah suasana dengan berpantun. "Nemu gelang di pekarangan, tapi gelangnya sudah karatan. Siapa yang nyempah sembarangan, pasti pacarnya orang udan. Kamu mirip orang udan, woi." Setelah berhasil melewati awan gelap tadi, nampaklah pemandangan yang begitu indah dari pulau tersebut yang membuat rombongan pengelana itu terkagum-kagum. Bukannya berjemur atau bersenang-senang, kawanan tersebut malah menyebar dan melempar bom satu demi satu yang nantinya itu akan membawa bencana bagi pasukan Black Mambo dan kawan-kawan. Dimulai dengan lemparan pohon yang melesat cepat dan mengenai salah satu helikopter yang membuat mereka panik dengan peristiwa itu. Tidak sampai di situ, terlihat sosok raksasa yang melompat dan berusaha menjatuhkan semua helikopter. Dan sosok tersebut tidak lain dan tidak bukan adalah Kong, penguasa dari pulau tersebut. Terlihat wajah Black Mambo tertegun melihat peristiwa yang terjadi di hadapannya. Lanjut, Kong tepat berdiri di hadapan para tentara yang nantinya Kong akan mengamuk dan meratakan para tamu yang tidak diundang yang telah berbuat onar tersebut. Kong, yang adalah sosok gorila raksasa, menerima serangan membabi buta dari berbagai jenis senjata, tidak memberikan efek berarti bagi Kong. Kita akan melihat korban begitu banyak berjatuhan di pihak Mosan dan kawan-kawan akibat amukan dari sang raja gorila, Kong. Mengetahui bahwa anak buah dari Black Mambo tewas satu demi satu, membuat Black Mambo begitu marah dan dirasuki dendam yang begitu berkobar dan kesumat. Awas kamu, Kong. Scene selanjutnya, kita akan diperlihatkan adegan tatap muka dua bersaudara yang masing-masing dari mereka menyimpan dendam kesumat. Kemudian adegan berpindah memperlihatkan James dengan salah satu tentara yang masih hidup melakukan peninjauan area dan mencari tahu nasib dari rekan-rekan mereka. Setelah itu, kita melihat James yang sedang mengecek keadaan reporter bookingan dalam keadaan baik dan apakah mentalnya sehat setelah melihat pertunjukan kembaran Black Mambo yang tadinya mengamuk. Sebelum kita lanjut, kami memperingatkan agar jangan salah mengerti kalau motor lewat. Sebelum kita melanjutkan, kami memperingatkan agar jangan salah mengartikan kata reporter bookingan. Dan jika Anda salah mengartikan, berarti ada yang salah dengan otak Anda. Lanjut. Mendapatkan informasi bahwa posisi Kapten Black Mambo yang sedang berada di selatan dan yang lainnya berada di utara pulau tersebut. Chapman yang berada di barat sendirian diperintahkan untuk bergerak sebelum nantinya Black Mambo dan kawan-kawan datang menjemputnya. Di tempat lain, Black Mambo terlihat sedang menodongkan senjata kepada Randa. Dan faktanya, Randa sendiri ternyata sudah mengetahui jauh-jauh hari bahwa di pulau tersebut hidup dan dihuni oleh hewan-hewan raksasa. Dan lagi-lagi, faktanya misi sebenarnya dari Randa adalah membuktikan perkataan Randa kepada orang-orang yang tidak mempercayainya dan menganggapnya sebagai orang gila.
Pemandangan yang indah tidak selalu menggambarkan keadaan yang sebenarnya, di mana James Mason dan kawan-kawan yang disingkat dengan DKK melihat fenomena yang membuat mereka kaget setengah pusing. Terlihat dari dalam air muncul kerbau raksasa yang tidak seperti biasanya. Kemudian, kita akan melihat mereka melakukan perjalanan ke barat. Ingat, adegan ini bukan menceritakan perjalanan Sun Gokong untuk ke barat mencari kitab suci, melainkan perjalanan ini adalah misi untuk balas dendam. Kemudian kita akan melihat laba-laba raksasa yang menyerang dan membunuh salah satu pasukan Mambo. Adegan ini memperlihatkan betapa menegangkannya situasi tersebut, di mana salah satu dari mereka ditarik oleh laba-laba raksasa itu, yang membuat rekan-rekannya bersusah payah untuk menyelamatkannya. Mereka mulai memotong kaki laba-laba raksasa itu. Dengan doa dan restu kedua orang tua, mereka pun berhasil melumpuhkan dan menewaskannya.